Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan tema sistem hukum di dunia. Kami beranggotakan dua anak, Dena Amelia Syarofa dan saya sendiri Isnanti Aprilia Sidik. Pengertian sistem hukum. Kata sistem berarti suatu kesatuan atau kebulatan yang terdiri dari bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan bagian lainnya saling berkaitan. Tidak boleh terjadi konflik, tidak boleh tumpang tindih. Dengan kata lain, sistem merupakan satu kesatuan yang utuh terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang saling berkaitan dan tidak boleh saling bertentangan. Beberapa pendapat mengenai pengertian sistem hukum. Yang pertama ada dari Sudikno Mertokusumo, dan yang kedua ada dari Merriman, yang ketiga Friedman, dan yang terakhir ada Fuller. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Menurut J.H. Merriman, sistem hukum merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini, ada satu negara federal dengan 50 sistem hukum di Amerika Serikat. Adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya. Harus diletakkan pada 8 asas yang dinamakan sebagai Principle of Legality, yang bukan hanya menjadi syarat keberadaan sistem hukum, melainkan juga memberikan pengkualifikasian bagi sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu. A. Sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa kontinental. Secara umum, ada dua kelompok besar sistem hukum yang ada di dunia, yaitu yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon atau yang disebut dengan Common Law System, yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, sebagian besar negara-negara persemakmuran dan sebagainya. Dan yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law System yang dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti Belanda, Prancis, termasuk Indonesia. Perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem peraturan. Sistem hukum Anglo-Saxon didominasi oleh hukum tidak tertulis, sedangkan sistem hukum Eropa kontinental didominasi oleh hukum tertulis. Sistem hukum Anglo-Saxon tidak ada pemisah yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan sistem hukum Eropa kontinental terdapat pemisah yang tegas antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem peradilan. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. 1. Dikenal dengan adanya sistem juri. Pada sistem ini, juri yang memeriksa fakta kasusnya, kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. 2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis sesuai dengan asas the binding force of precedent, yang artinya bahwa putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya dalam perkara yang sejenis. 3. Menganut asas adversary system, yaitu suatu pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang bertentangan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Kemudian sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system.
sekaligus menjatuhkan putusan adalah tanggung jawab hakim. 2. Hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan sebelumnya dalam perkara sejenis. 3. Hanya dalam perkara perdata saja yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan. Selain kedua jenis sistem hukum tersebut, juga terdapat sistem hukum lain yang dipandang dapat berimplikasi terhadap pembangunan hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum adat. Sistem hukum Islam. Menurut Abdul Ghafur Ansori, pada mulanya para ahli hukum Islam berpendapat bahwa pengertian syariah dan fikih itu adalah sama. Juga pengertian syariah dalam artian luas dengan dinul Islam memiliki makna yang sama, yaitu paham tentang ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Namun, pendapat ini dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan, yaitu para ahli hukum Islam memberikan pengertian yang berbeda dan spesifik antara syariah dan fikih, yakni syariah merupakan hukum Allah yang bersifat qat'i atau absolut, sedangkan fikih merupakan bagian atau turunan dari syariah yang bersifat dzanni atau relatif. Sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Korea, India, dan Tiongkok. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang otentik dari tradisi bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sistem hukum adat Indonesia merupakan hukum non-statutair, di mana sebagian besar adalah sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana perkaranya diputus. Terhar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat, yaitu 1. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat atau kepala adat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui, atau setidaknya ditoleransi. 2. Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, atau kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu didasarkan pada musyawarah atau kerukunan. Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut. Kesimpulan, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian atau hukum yang mempunyai kaitan atau interaksi satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.